Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alamsah. Aku mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam literasi. Aku di sini akan membacakan sebuah cerpen. Cerpen itu yang berjudul Maling. Jambangan bunga persoalan di rumah Pak Ahmad hilang. Ahmad ngamuk. Itulah hadiah dari gubernur, barang kuno dari Cina, dinasti Ming. Kalau dijual sekarang 5 miliar harganya. Tidak amat mencak-mencak. Dari pagi hingga malam, amat uring-uringan dan menyalahkan segala macam sebab yang dianggapnya sudah jadi biang kehilangan. Terledor, ibu kamu sih yang kurang menghargai bapak, kata Amat pada Ami. Semua koleksi bapak dibuangin satu persatu. Mula-mula burung perkutut, katanya perkutut hanya bikin orang malas. Lalu anjing tidak boleh dipelihara, katanya rumah jadi bau. Lalu kursi rotan warisan orang tuaku dijelek-jelekan sebagai sarang bangsat. Lalu dikasihkan begitu saja sama tetangga yang aku benci. Lantas beli kursi yang pakai bantalan, tapi kalau diduduki jadi kemas bikin aku sakit pinggang. Kemudian sepeda jam dinding, radio antik, meja marmer, lemari, kap, lampu, bahkan juga pakaian-pakaianku semuanya disumbangkan kepada korban banjir. Padahal di antara ada jaket yang aku pakai waktu melamar dia dulu. Ibu kamu memang kurang perasaan. Sekarang jambangan bunga yang kata tetangga bisa laku 10 miliar hilang hanya karena jambang itu pernah diuji oleh wanita yang dicurigai ibu kamu itu bekas pacarku. Padahal memang iya kan, potong Bu Ahmad yang tiba-tiba muncul membawa pisang goreng. Ahmad langsung menaikkan suara, menobar jauh ke soal lain. Jadi pacaran itu bukan tidak boleh, tapi mesti ada batasnya. Ami, kamu ini bukan perempuan biasa, kamu ini jadi rebutan. Kemana saja pergi banyak harimau mau menerkam ya kan Bu? Aduh, pisang gorengnya harum sekali, pasti enak nih. Sudah, tidak usah dipuji, langsung saja dimakan. Dipuji tidak bisa akan tambah enak, kata Bu Ahmad mengeluarkan pisang pada suaminya. Ahmad meraih pisang dan langsung hendak disodorkan ke mulut, tapi kemudian ia terenggun. Pisang itu dipijit-pijit, lalu menoleh istrinya sambil melotot. Pisang apa nih, keras? Pisang dari porselen untuk ganti vas bunga yang hilang itu. Ami tertawa cekakan lalu mengambil pisang itu dari tangan bapaknya. Wah, ini persis banget, dapat dari mana Bu? Bu Ahmad tersenyum. Itu hadiah ulang tahun dulu dari anak bupati yang naksir ibu. Bagus amat, katanya itu batan Hina dari dinasti Ming. Wah, sama dengan vas bunga yang hilang ya. Sama, harganya juga 10 miliar. Ya kalau asli itu kan buatan lokal, palsu. Yaitu keahlian kita di pasar Mangga 2 Jakarta, apa yang tidak ada, persis sekali. Tapi ibu tahu barang palsu, makanya ibu menolak sebab dia karena sudah menipu. Ibu lebih percaya pada orang yang sederhana tapi jujur seperti bapakmu ini. Hanya saja sekarang lagi kumat darah tingginya. Ahmad langsung bela diri. Bukan begitu, aku salah kok jambangan bunga kesayangan bisa hilang. Bu Ahmad tertawa. Oh, masih cinta sama jambangan itu ya? Atau cinta sama yang lain? Aku kesel. Kesel kenapa? Kalau bukan karena keteledoran kita, jambangan itu tidak akan hilang. Keteledoran siapa? Ya kita semua. Apa susahnya memasukkan jambangan bunga itu? Kalau sudah malam kan biasanya juga begitu. Sandal-sandal juga sekarang tidak berani kita taruh di luar sebab banyak orang mengira apa yang dibiarkan itu di luar itu boleh dipinjam selamanya. Jadi sebenarnya itu kesalahan kita. Kok kesalahan kita? Salah pencuri itu dong, potong Ami. Salah kita Ami, segera Ahmad, itu kesalahan kita. Maling tetap maling, apa yang dia maling akan dimalingnya. Kalau ada barang hilang bukan salah maling, tapi salah kita. Kenapa kita tidak hati-hati?
Bu Ahmad tercengang. Jadi yang salah aku dan Ami. Pokoknya bukan salah maling itu, jadi salah aku dan Ami, ya kita semua. Bu Ahmad melengos mengingatkan kaki karena tak setuju. Sambil merengut dia balik masuk rumah. Sama dengan kasus Lapindo itu, Bu. Bu Ahmad tidak menjawab. Sebagai jawabannya pintu digebrak keras. Wah, ini alamat buruk di Samad. Kami menghampiri bapaknya. Kenapa bapaknya bilang sama dengan kasus Lapindo? Ya sama kan, orangnya banyak sudah salah kiprah. Untuk ada Lapindo yang bisa dijadikan kambing hitam dan dituding sebagai yang bersalah, itu kan sial saja. Coba kalau ada penggalian oleh Lapindo, lumpur panas yang memang sudah memuncrat itu satu ketika pasti akan muncrat juga. Jadi bukan salah Lapindo. Lalu yang salah siapa? Ya kita, ya pemerintah, ya semua aparat yang bertanggung jawab. Kenapa selalu baru ribut, baru mencak-mencak selalu sesudah kejadian kuno? Ami terenggun. Kalau begitu bapak tidak menyalahkan Lapindo. Ngapain bapak bukan orang latah yang suka cari kambing hitam? Ami hampir saja mau nyemprot, tiba-tiba muncul para tetangga ibunya sambil mendorong seorang anak tanggung. Ini dia pencurinya, Pak Ahmad. Ami dan Ahmad terperaja sebab tangan anak itu terpegang jambangan bunga kesayangan Ahmad. Ayo ngaku biar jangan kami yang dicurigai, bentak seolah tetangga. Anak tanggung itu ketakutan, badannya gemetar. Dia mau bicara, tapi sebelum terbuka tiba-tiba bagaimana mentah Pak Ahmad mendarat di mukanya berkali-kali. Lapindo. Duduk di meja makan, Bu Ahmad berpidato. Jadi jambangan bunga kesayangan bapak itu sebenarnya tidak hilang, tidak dicuri oleh nak kentut itu, tapi memang ibu berikan baik-baik. Ya nak kentut. Kentut adalah anak tanggung yang duduk di ujung meja mengangguk. Ahmad menatap takjub. Nak kentut itu sudah tidak punya ibu dan bapak lagi. Keluarganya juga entah di mana. Dia biasa tidur di dalam pasar. Waktu kita mau membuat selamatan yang terakhir itu, dia menolong ibu mengangkut belanjaan dari pasar ke rumah. Itu pertama kali ibu mulai kenal dengan nak kentut. Dia sudah hampir 2 hari tidak makan. Lalu ibu belikan nasi pecel dan ajakan ke rumah. Bapak dan Ami waktu itu ada di rumah. Tanpa ibu minta, dia menyapu dan mengepel. Untuk bekal hidup kita bantu biaya, tapi nak kentut menolak. Mungkin malu dan